Kalau Nabi Muhammad banyak kamu mujizat yang dibuatnya. Oh, Nabi Muhammad banyak, Pak. Kalau Bapak mau nanti ada Apa? buku 1001. Banyak, Pak. Salah satunya apa namanya, di tangannya itu ada apa, paha kambing ya. Kalau Tuhan Bapak kan menghidupkan orang mati dan itu belum tentu Paha mati ya, kambing. Pak. Loh, lucu orang ini. Mujizat itu dari kata jaza, melemahkan orang lain. Gini loh Pak, mujizat itu peristiwa yang mustahil terjadi tapi terjadi. Kalau definisi menghidupkan orang yang terlihat mati jadi mati, Pak, dokter udah banyak Pak. Sekarang orang koma 6 bulan aja bisa bangkit Pak dari komanya, dan itu terlihat mati, bukan mati beneran, karena nggak ada Iya. tulis dari kita Bapak. Orang itu ada catatan medisnya mati, Lazarus itu bisa jadi dia koma pingsan 3 hari baru dibangkitin. Nggak ada hebat-hebatnya Pak. Jangan. Tidak Demikian meninggal. kepada mereka. Ya kepada seluruh Tahu. orang lah. Mana sih? Tahu kenapa begitu pernyataan? Saya nggak nanya kenapa, saya cuma membantah Bapak ngaku-ngaku Makanya Bapak bermujizat. sebelum Sebentar, membahas Pak. Poin ayat kita itu, bukan pahami itu. dulu perjalanannya gitu loh. Karena Pak, pada poin saat kita itu adalah saya membantah jemaat-jemaat yang omongan ada Bapak. hanya pengen melihat mujizat tapi tanpa mengimani. Apa artinya? Pak, saya ini Saya lagi gini, tidak membahas gini, Bu Bapak Uni, biar percaya saya atau tidak. Pak, gantian dong Pak. Bapak pahami omongan saya nih baru. Duh, kok malah bahas definisi Kalau enggak bahaya tahu, gitu, makanya Bapak. jangan Nggak asal ada- sebut. Ya memang Loh, saya Pak, berbahaya, berbahaya anak saya itu. kelas 5 SD juga ngerti arti bahaya Pak. Apa? Harus dijelasin arti bahaya di sini. Apa arti bahaya? Bahaya itu sesuatu yang bisa mencelakai diri kita atau merugikan diri kita. Masa itu diajarin di sini, Pak? Bapak mau ajarin bahasa Indonesia di sini? Aduh, parah. Berarti Kita bahas kamu teologi, itu Pak. dapat Kita bahas membahayakan teologi, Pak. orang kan? Memang saya ini merusak gereja kalian. Kenapa? Gara-gara saya bangkrut gereja kalian. Makanya saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. mereka tidak berbantahan, tapi pada akhirnya bertentangan dengan naluri manusia. Ternyata mereka mengatakan Nabi kita mau kondo. Jelas Nabi kita seorang pekerja. Jelas Nabi kita beristri. Jelas Nabi kita punya harga diri. Bahkan ketika beliau sedang miskin pun beliau melarang dirinya untuk meminta-minta. Tidak meminta-minta sama sekali. Bahkan Nabi kita ketika pun sudah dalam keadaan susah, sebagai orang dan sebagai manusia yang menjadi suri tauladan, beliau lebih baik menggadaikan harta bendanya ketimbang minta-minta. Ini gentleman daripada orang yang punya kekuatan 100% Tuhan hidupnya,
pengen naik keledai ngambil punya orang, hidup dari biaya orang kaya, perempuan lagi makan aja minta, bantal aja nggak punya, terus mau dikatakan ini penguasa langit dan bumi, ya sorry tuh saya gue bilang ya nggak level gitu loh sama Nabi kita. Kalau cuman omon-omon lu dibilang raja segala raja tapi lu nggak punya apa-apa, tuh sama kayak orang yang NPD banget. Lu ngaku kaya tapi lu saldo lu kosong gitu loh. Gitu. Jadi ketika lu ngaku saya orang terkaya, saya di antara 9 naga, pas dicek saldo lu miskin. Itu sama kayak gitu, bre. Gitu. Bisa memberi makan 5.000 orang dewasa, kan gua udah bantah itu kebohongan. Yesus sendiri berkata, angkatan jahat ini tidak melihat satu tanda kecuali tanda Yunus. Tuhan lu bilang dia tidak sama sekali akan mengeluarkan mukjizat sama sekali. Dia bilang sama seperti pernyataan Nabi gua. Kalau mukjizat itu perkara Allah, Tuhan lu malah ngaku. Tanda yang jahat ini tidak akan melihat satu pun. Makanya gue bilang, ya kalian terbiasa ketipu sih ya. Maksudnya apa ya? Terbiasa untuk berdusta dalam segala hal dan terbiasa mendengarkan dusta. Jadi setiap dusta yang kalian kutip dalam kitab kalian, kalian anggap itu kebenaran. Tuhan kalian sendiri yang bilang, mana kalian lebih percaya? Pandangan orang tentang Tuhan lu atau pengakuan Tuhan lu sendiri? Ya kalau gue ya tentu kalau seandainya kita mau merujuk percaya kepada seseorang, bukan percaya sama omongannya. Betul. Daripada ucapan yang orang dianggap tentang Tuhan dirinya. sendiri. Iya. Betul, jangan kata orang lain. Kata orang si Angon itu orang hebat, kata si Angon itu orang kaya segala macam. Kata orang kan, kalau saya mengata saya ini orang miskin, tapi ya udah saya percaya kepada saya dong, gitu kan tuh ya. Iya. Kalimat gampangnya. Yos naik dong Yos biar ada diskusi loh. Kecuali Tuhannya berdusta. Kalau Tuhannya berdusta ya udah omon-omon. Bagaimana kamu lebih percaya kepada dusta Tuhan kan, dan percaya kepada orang yang di samping Tuhan? Yang saya gini dia mereka merendahkan ya apa yang ada pada Tuhannya untuk kemudian menjadi kebanggaan kan. Tuhan saya lihat loh, dia menderita, dia itu dan ini gitu kan. Tetapi mananya coba apa bagi kami, bagi kita? Loh, kalau dia pertanyaan ternyata saya orang yang tidak dijawab sama Robert Lele kan itu. Kalau saya tanya apa guna Tuhan mereka untuk peradaban, itu jawabannya mustahil ada, karena memang nggak ada guna buat peradaban. Bahkan saya bisa menunjukkan bukti-bukti kehadiran Tuhan di Yerusalem. Bukti-buktinya kok. Ada sahabat Hilati, izin nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anak Limba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bangun. Waalaikumsalam. Lanjut ini. Nah, iya betul. Jadi saya katakan, kalau kita bicara tentang aspek fungsional dari apa yang disembah oleh teman-teman kita umat Kristiani, saya kan mempertanyakan itu. Apa manfaat dia bagi peradaban ketika dia mati dan bangkit yang dibangga-banggakan itu? Apa gunanya? Makanya saya bilang, Nabi saya tidak bisa membaca, tetapi dia mampu mengetahui hal-hal yang di luar perkiraan dan kemampuan manusia. Ada Tuhan udah sekolah nggak tahu musim ara gitu loh. Lu pilih mana, bre? Ini ibarat kata, gue lebih memilih nggak punya mata, tapi gue bisa melihat isi dunia, ketimbang gue punya mata tapi buta. Ibarat begitu, bre. Nah, Nabi gue nggak pernah sekolah, Nabi gue nggak bisa baca, tapi Nabi gue memberikan informasi yang bahkan melampaui ruang dan waktu. Makanya gue bilang, ini yang disebut dengan hebat. Nah kalau Tuhan lu udah sekolah, belajar, tahu-tahu dia nggak bisa bedain musim ara sama yang bukan. Ngapain Tuhan lu sekolah kan gitu? Sama kayak gini. Nabi gua meninggal, tapi ajarannya memperbaiki peradaban. Apa contoh eksplisitnya by historis? Eropa itu nggak pernah mandi dulu, nggak ngerti ilmu, bahkan terikat dengan doktrin. Eropa itu yang mengeluarkan peradabannya dari zaman yang jahil menuju peradaban berilmu, itu peradaban Islam. Peradaban Islam itu datang dari mana? Dari Nabi gua, udah meninggal dong. Nah, lebih baik gua menghormati orang yang sudah meninggal dan berguna pikirannya dan idenya buat peradaban, sama seperti para filosof. Lu lihat dong, filosof itu namanya sampai sekarang bergema loh. Buat apa lu yang hidup tapi lu nggak berguna gitu loh. Lu hidup tapi lu nggak ada guna. Mending orang lebih memuliakan Socrates daripada lu. Sama Nabi gua meninggal tapi ide dan tapi pengajaran yang dia bawa itu berguna memperbaiki peradaban. Lah sekarang gua tanya, mewarnai ya, mewarnai dunia ya. Tuhan lu berguna memperbaiki peradaban, bukan cuma berguna, memperbaiki. Nah, gua tanya sama lu, Tuhan lu mati dan bangkit sekarang duduk di surga, gunanya buat apa? Nah, ketika itu tidak terjawab, gua persempit lagi pertanyaannya. Oke deh, kalau gitu Nabi gua meninggal, kemudian beliau belum bangkit,
kampung halamannya hingga detik ini menjadi tempat teraman menyatukan orang-orang yang dulu pernah bertengkar sebelum beliau hadir. Ya, kalau gua tanya, guna Tuhan lu buat kampung halamannya apa? Kampung halaman Tuhan lu lagi belepotan sekarang. Ya, ada nggak gunanya? Nah, lu nggak bisa jawab. Lu nggak bisa jawab pertanyaan skala besar. Lu nggak bisa jawab pertanyaan gua perkecil. Sekarang gua perkecil lagi nih. Ketika Nabi gua untuk keluarganya pasti berguna dong. Lu lihat sendiri dong bagaimana beliau mengatur anak-anak dan istrinya. Sekarang gua tanya, Tuhan lu sebagai laki-laki gunanya buat keluarga dia apa? Nggak terjawab lagi, bre. Oke deh. Gua levelnya gua tinggi. Lebih menyempit lagi. Gua turunin lagi. Nabi gua buat dirinya sendiri, lu lihat bagaimana kehidupan yang dia buat membuat dia jarang sakit, membuat dia perkasa, bermanfaat buat dirinya dan keluarganya untuk diri sendiri. Gua tanya, Tuhan lu buat dirinya sendiri apa gunanya? Naik keledainya dibantuin, bre. Itu yang saya ketawa kemarin. Ya, Tuhan lu naik keledainya dibantuin. Kurang mau kondo apa itu? Nah, jadi ketika kalian semua betul-betul ingin menunjukkan secara ilmiah Nabi kami umat Islam itu mukondo, pakai data ilmiah. Mukondo itu bukan cuman kaitannya dengan hubungan loh. Gue punya temen kita jalan, mukondo tuh bahasa gaul dan bahasa ini belum ada di KBBI. Istilah ini dipakai oleh anak-anak gaul ketika lu punya temen satu tongkrongan ya bre. Kak maklum, gue kan anak gaul dia. Kita punya tongkrongan tapi tuh jarang bayarin kita tuh, numpang doang. Kita bilang tuh dasar mukondo. Karena Tuhan lu jual rokok dari teman, kopi dari teman itu ya, masih gitu ya? Bukan cuman itu doang kan? Bukan. Banget kayak Tuhan lu. Pergi kemana-mana malah nebeng gitu. Nebeng bre. Kalau saya gini, izin masuk sedikit obrolan antum. Saya melihatnya gini loh. Ini kok beraninya si Robert Lele ini membandingkan antara Tuhan dengan manusia loh. Yesus yang konon adalah Tuhan dengan Nabi Muhammad adalah manusia. Coba bayangkan. Dia telah menjatuhkan gitu loh. Sesuatu yang benar-benar tidak apa ya bahasanya, tidak apple to apple. Sangat jauh sebenarnya. Hari ini dia menggantung dirinya. Hari ini temanya adalah moral Tuhan dan moral Nabi. Bukan sama. Membandingkan Allah. Coba kalau Tuhan dan Tuhan ya, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan moralnya Tuhan mereka kan itu bagus tuh. Oh, nggak selevel. Mereka ada nilai ini. Makanya saya bilang, ini mohon maaf, ini umat Islam tolong ya, ke depan teman-teman umat Islam tolong hargai agama kita. Pertama, jangan pernah bandingkan Yesus dengan Allah. Itu tidak selevel. Bandingkanlah Tuhan mereka, bahkan Bapa mereka aja itu selevelnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi saya bilang, pertama itu, jangan pernah kalian bandingkan Al-Quran dengan Bible, nggak selevel. Kalau mau membandingkan, bandingkan kitab para ulama dengan Bible. No, hadis no. Karena hadis itu value dari hadis secara ilmiah itu tidak ada apa-apa. Tidak bisa dibandingkan dengan Bible yang tidak ada apa-apanya secara epistemologis. Gue di sini bicara bukan karena gue Islam, gue bicara di sini karena gue cinta sama ilmu. Ya, nah maksud gue gini. Al-Quran itu kalam ilahi. Itu mungkin kalian bilang subjektif dari gua. Oke deh, nggak apa-apa. Kalau kalian bilang gua subjektif, alias itu adalah dari sisi karena gua Islam. Oke, nggak apa-apa. Tapi gue bisa membuktikan alasan kenapa Al-Quran gue dikatakan suci. Gue udah menanyakan hal ini berkali-kali. Apa sih alasan kitab lu dikatakan suci? Bahkan ada 2 oten yang mengakui bahwa nggak ada alasan karena memang tidak bisa dikatakan suci. Kalau parameter atau standarisasinya merujuk kepada standar Islam. 2 orang Kristen yang pernah jawab itu. Dan semua yang lain yang mencoba untuk menyelamatkan kecacatan secara logika definisi kitab suci yang mereka sematkan kitab mereka, itu gua bantah berkali-kali. Contoh, seluruh kitab kami adalah ilham dari Tuhan. Gue cuman konfirmasi doang. Gua tanya sama lo, ini menurut anggapan orang-orang nih dongeng. Ini menurut anggapan orang ini adalah pendapat pribadi. Gimana menurut lo, ilham Tuhan nggak? Dijawab sama mereka. Mereka itu membantah bukan dengan antitesis, tapi dengan doktrin. Makanya nggak nyampe. Kalau kita membantah itu bre, kita tuh tesis lawannya antitesis. Misalnya nih, ini situs. Gua mau nunjukin situs itu nggak layak dipakai, maka gua tunjukin cacatnya situs itu. Contoh, situs ini dibuat sama pembenci Islam. Situs ini bisa diedit. Situs ini dibuat atas dasar itu bisa.
Tapi ketika gua kasih dalil dari Alkitab Sabda dengan tafsir Ende, lu nggak bisa ngejelasin si Ende ini siapa, kapasitasnya apa. Jadi lu nggak ngebantah sanggahan gua, tapi lu malah nyerang kemana-mana. Tuhan tuh miskin itu data, bro. Kok share dalil? Gua, Ten. Lu nanya dalil sama gua, sama lu nanya bagaimana apakah gula itu rasanya manis atau enggak? Ya pastilah. Esensi gue ini miss dalil, bro. Gue sebagai muslimah tuh nggak boleh bicara kalau gue nggak ada dalilnya. Makanya ada disclaim. Kalau itu adalah pemikiran gue pribadi, gue bilang menurut pendapat gue pribadi. Gini kami umat Islam. Beda sama kalian. Pendapat pribadi jadi pendapat Tuhan. Kalian gitu kan? Pendapat pribadi jadi pendapat Tuhan. Lu ngomong sendiri, lu bilang itu dari Tuhan. Kenapa lu ngaku-ngaku dalam diri lu ada Tuhan kan? Kalau kita nggak bisa, Bre. Mau nggak Ti mereka naikkan Ti? Biar mereka membuktikan bahwa kebotolan mereka dan kalian mereka nanya ada Emang jawaban. berani? Hanya oten-oten yang udah bosan hidup aja. Hanya oten yang bosan hidup aja yang biasanya menghadapi Bunda Gembala ini. Ini bukan kesombongan, tapi ini faktual. Sok naik teman-teman Kristen. Yang punya rasa malu, punya harga diri, itu pasti nggak berani naik. Makanya gue bilang, yang naik-naik itu biasanya rata-rata ada dua kemungkinan. Pertama, betul-betul serius ingin belajar. Yang kedua, betul-betul udah nggak tahu malu. Betul, serius. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Gitu. Jadi teman-teman, kita ini siap tempur. Umat Islam ini di challenge, itu pantang untuk mundur. Lu bawa tema, kita menguliti. Lu menabur, kita jadi tuayannya. Kan gue bilang sama lu, gue seneng tuh bahas tema. Kapan-kapan gue pengen bahas. Kemarin gue ajak si Kudus TV bahas Nabi Raja Seks. Gue diturunin. Kenapa nggak sanggup? Nggak cukup mampu menjawab pertanyaan gue. Ya kan? Kenapa? Ya gue tahu. Karena kalau kalian mengkomparasi antara Nabi gue dengan Tuhan, mohon maaf nih sama Bang Zuma aja. Sorry banget nih. Bang Zuma jauh lebih punya value dibandingkan cerita tentang Tuhan. Serius. Bang Zuma kerja, pernah punya istri, dikejar-kejar cewek, temenan nggak sama pesundal, temenan sama orang-orang hebat. Tuhan lu temenan sama pesundal, ngapain suka? Kurang ajar. Fakta kok. Allah. Kita kan konten kan temennya kan sama pesundal, kakinya jadi cium pesundal. Bang Zuma milih-milih temen, Bre. Gue juga gitu, Bre. Gue juga nggak mau temenan sama tukang cukai. Gue nggak mau temenan sama rentenir. Ini ya, tongkrongan kita aja beda kelas sama Tuhan lu. Oke, gini deh, Reis. Untuk membuktikan kalau gue betul-betul kalah, gue akui, gue akan bikin video gue mengaku kalah. Tapi dengan catatan, Rea, gue undang lu ke atas, lu tunjukin. Pertama, indikator kekalahan itu apa, dan kemudian di mana gue masuk argumen yang kalah atau sikap yang kalah itu seperti apa. Gue mau belajar sama lu deh. Naik ya. Naik Reis. Yuk, kami diam kok. Gue ngomong sambil sarapan loh, nggak sambil serius loh. Nggak usah kaget, nggak usah takut. Kalau gue udah serius udah data habis loh. Naik yuk. Reis, ya naik yuk. Insya Allah Ustaz anak rimba diam, saya pun diam. Ya biarkan kalian berdebat dan kami dapat mengambil ilmu dari perdebatan kalian, obrolan diskusi kalian. Yo, Reis. Halo. Itu cuma nyenengin dia doang, ini. Bukan. Jadi mulutmu ini tidak dibuktikan dengan kemampuan kamu gitu loh. Di tulisan seakan-akan kalian hebat. Ayo dong naik yuk. Apa sih yang mau dijajah? Halo, assalamualaikum Pak Anak Rimba. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, kami tertemukan dengan Ustaz Rimba. Makanya saya pernah bilang gini, kalau kalian mau menyembah seseorang karena aspek moralitasnya, ini jujur ya, ini jujur nih. Kalau kalian memang pengen banget nyembah dan kalian nggak suka sama orang Arab, oke lah kita tepis orang Arab. Kalau orang Arab itu secara aspek moralitas itu terbukti ya, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Umar Ibn Khattab itu sudah terbukti. Apalagi Nabi kita, nggak bisa. Nah, nggak bisa lu merendahkan Nabi kita karena bahkan pengikut-pengikutnya aja aspek moralitasnya itu diakui dunia. Sekarang gue gini aja, lu kalau mau nyembah orang,
kalau aspek moralitas gua saranin sama lu, mending lu sembahnya Abraham Lincoln. Kenapa? Kenapa gue bilang Abraham Lincoln layak lu sembah? Abraham Lincoln lah orang yang pertama menghentikan perbudakan. Kenapa? Paulus dan Tuhan lu malah support perbudakan, bre. Ikut bilang nih sama lu nih ya. Kalau lu mau nyembah orang dari aspek, kalau lu nyembah orang dari aspek kegantengannya, ya udah lu sembah aja tuh. Banyak kan David Beckham, ya kan? Karena menurut nubuatan sih Tuhan lu juga buruk rupa. Bahkan di Wahyu pasal 1 nomor 13 ciri-cirinya kayak megaloman gitu ya, rambut putih, mata bersinar, kaki perak. Sorry ya, gue cuman ketemu orang kayak gitu ya megaloman lah. Jadi kalau lu mau dari aspek kesempurnaan fisik, ya banyak kan laki-laki yang bisa lu sembah, minimal ya nggak miskin lah gitu kan. Nah, kalau lu cuman masalah mukjizat doang, gua kan udah bilang sama lu semua, nabi palsu juga punya mukjizat, bre. Jadi itu bukan patokan gitu loh. Nah, jadi aspek apa yang bisa membuat lu menjadi penyembah Yesus ini gua nggak ngerti gitu loh. Alasannya gue selalu tanya kan, alasan lu menuhankan Yesus apa? Kalau menghidupi orang, buat apa lu bisa menghidupkan orang, tapi lu nggak bisa menghidupkan barang lu sendiri gitu loh. Gua pastiin nih, seluruh laki-laki di alam semesta ini kalau dikasih 2 kesempatan sama Tuhan, Budangon, ada 2 kesempatan yang kamu bisa dapatkan. 1, bisa menghidupkan orang mati tapi burungmu nggak bisa hidup. Daripada itu, kamu yang kedua terbalik, bisa menghidupkan burungmu tapi kamu nggak bisa menghidupkan orang mati. Gue yakin laki-laki manapun nggak bakalan mau menghidupkan orang mati. Gunanya nggak ada, bre. Ade, fine. Setuju. Nggak bakalan ada. Betul. Makanya realistis. Orang Islam ini orang yang paling realistis, bro. Nggak ada kayak hayalan-hayalan gitu. Realistis, logis itu ya. Logis kita. Lu mikirlah. Ya, kita tuh kebalik. Nabi gua yang perkasa memiliki kekuatan 30 pria. Lu hina, padahal itu adalah pujian bagi pria, bre. Mana ada laki-laki yang dianggap pujian impoten? Nggak ada. Penghinaan bagi laki-laki. Lemah syahwat. Bahkan laki-laki yang lemah syahwat aja dituduh lemah syahwat, dia nggak mau, bre. Orang yang lemah syahwat aja bakalan pura-pura kuat dia. Iya, untuk memperlomba bahwa dia perkasa kan gitu. Saya lihat ada kemunafikan di pikiran mereka, ada kemunafikan ya, berusaha untuk menjatuhkan, tapi mereka pun bagian dari, dan mereka menyukai itu gitu lah. Tentang nikah 4 ya kan, atau mungkin poligami, itu mereka menghendaki itu. Saya lihat di pikiran mereka ketika mereka melihat perempuan di foto-foto itu, dia ingin, andaikan dia bersanding dengan saya, ada 4 di belakang saya. Kan harapan kamu begitu. Kalau wajah saya ini tidak jadi fetish seksual mereka, nggak mungkin mereka bikinkan video dan foto yang ada tanpa busana yang mukanya saya. Ini bukti kalau saya ini fetish seksual mereka. Ada nggak mereka bikinkan untuk Mikana? Enggak, karena mereka nggak selera. Mereka tahu. Ada nggak mereka bikinkan mirip Agatha atau Lina Wijaya? Nggak ada. Kenapa? Karena fetish seksualnya adalah wajah saya. Secara tidak langsung mereka mengakui bahwa umat Islam yang tertutup ini justru lebih menarik daripada mereka yang udah buka-bukaan. Ini loh secara psikologi loh. Nah, dan kita bicara nih, mereka mengejek surga kita yang penuh bidadari. Itu pujian, bro. Karena memang tidak, sorry ya, di surganya umat Islam itu nggak ada perempuan yang nggak virgin alias bolong, bro. Di surga lu doang nanti perempuan yang vaginanya udah melewer karena pesundal semua rata-rata. Bagi mereka perempuan dengan vagina melewer itu adalah mulia. Lah bagi kita perempuan virgin yang mulia, bre. Jadi mereka menghina perempuan virgin. Ini ibarat kata lu menghina perempuan perawan ketimbang perempuan yang pesundal gitu. Lucu lu. Di surga kita penuh dengan perawan dan bidadari. Di surga lu penuh dengan pesundal, bre. Bener-bener munafik ya. Lucu, munafik banget lu, munaroh banget kalian, munaroh serius. Nah, jadi yang paling gua pikir, yang paling gua nggak habis pikir sama lu adalah Oten, lu membandingkan Tuhan lu yang pernah meninggoy dan hidupnya nggak ada guna buat peradaban dengan Nabi kita yang manusia yang memang naturnya meninggal. Betul. Dan hidupnya berguna bagi peradaban. Kan lucu banget. Betul. Lucu banget. Dan gua nggak perlu masuk ke ranah dialektika deh. Ketika lu menyepakati perbandingan Nabi gua dengan Tuhan lu, bagi gua itu sudah kemenangan yang telak, bre. Ngerti nggak lu? Tapi lu kan nggak ngerti di situ. Poin pertama dari kemenangan telak argumentasi kemarin adalah ketika lu sendiri berani berusaha untuk menyandingkan Nabi gua dengan Tuhan lu, Kondo. Gitu.
Ini kemenangan telak bagi umat Islam. Ya. Karena sorry ya, ini gue bilang nih. Sebenarnya itu pun gue terhina. Sebenarnya Nabi gue tuh nggak bisa disandingkan dengan Tuhan lu dalam aspek apapun. Lu kebayang? Nabi gue tumpangannya tuh kuda, bre. Jebujek. Keren banget Nabi gue, pakai pedang, baju zirah, keren banget. Nabi gue diikutin sama pasukan. Tuhan tuh Perkasa, ya? kabur semua, pas dikejar orang itu pun dia keledai. Kebayang kalau Sendirian dia ditinggal. Lu coba sekarang nih kalau kita bikin film studi banding antara Tuhan lu dengan Nabi gua. Nabi gua tuh digambarkan secara perkasa naik karena tumpangannya kuda, nggak dibantuin naik sendiri. Ya dong. Tuhan lu bawa kipas, naik keledai, Nabi gua naik kuda bawa pedang. Yang ikut tuh ada ratusan orang tuh solid tuh, rela meninggal buat dia. Tuhan lu 12 orang kabur semua. Pas lagi Tuhan lu dikejar-kejar orang. Nah, jadi kalau kita bikin film nih, gue yakin tuh kayak loser and the aktor utama nih, aktor utama sama the loser gitu. Lu tahu kan kayak film-film the loser di film-film Amerika, lu tahu kan yang ada kayak yang loser-losernya gitu. Tahu kan kalau ada di kampus-kampus gitu kan ada yang lari yang kabur. Teman-teman agak gitu tuh bandingannya tuh. Gitu, Bre. Bahkan mungkin kalau ada apa-apa Tuhan tuh minta tolong sama Nabi gua gitu. Karena pada faktanya umat lu akan umat Tuhan lu ada apa-apa itu minta tolongnya sama umat Islam. Kenapa? Nih Tuhan lu bilang apa? Umat Oten itu tidak boleh melawan orang yang menjahati mereka. Tapi gue tanya, jadi gimana dong kalau bini lu diperkodok? Ya kan ada pemerintah. Lu tahu kan pemerintah di sini adalah mayoritasnya Islam. Berarti lu minta tolong sama kita. Ya, ketika lu semua bini lu diperkodok, rumah lu dirampok, lu kan menurut Tuhan lu nggak boleh ngelawan orang jahat nih. Apa yang lu lakukan kemudian? Lu telepon kita umat Islam, Pak Bunda Angon, tolong dong Pak Bunda Angon kan boleh memerangi orang jahat nih, tolong dong bini gua diperkodok. Lu cuma berdoa Tuhan baik, lu plototin bini lu. Itu secara faktual hukumnya agama. Disodor anaknya disodorkan anak yang lain. Nih anak saya belum diperkosa. Silakan diperkosa lagi. Bilang kata itu nanti kena dengan pakai kata kodok aja. Diperkakas ya, boleh diganti dengan diperkakas atau diperkodok teman-teman. Begini bre, jadi inilah kualitas kalian mempermalukan agama kalian sendiri, tapi kalian nggak malu karena kalian nggak punya malu, tapi punya kemaluan doang gitu. Kalian tuh ibarat orang tuh yang punya otak, akalnya nggak punya, kemaluan ada tapi rasa malu nggak ada, hati ada, empati nggak ada, itu kalian bre. Makanya kalian punya packaging manusia tapi esensinya hewani gitu, rata-rata begitu. Ya ini kita sapa nih Pak Mas Don Purba. Halo, dibuka mic-nya Pak. Selamat pagi, sampaikan nama siapa, agama apa. Di sini kita mendiskusikan iman dan juga mendiskusikan apa yang harus didiskusikan. Silakan Pak Mas Don Purba. Baik, selamat pagi Uni Rifa. Ya, Selamat pagi. Agamanya apa Pak? Saya Kristen. Oke. Terima kasih Pak Macam, Pak. silakan Pak Macam. Pertama selamat datang di room saya, room Uni Rifa, room Bunda Gembala. Saya pendiskusi, pendebat lintas agama ya. Saya bukan ustazah yang kajian-kajian ilmiah untuk internal Islam. Saya spesifiknya adalah mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di luar Islam tentang agama saya dan tentang pemahaman saya tentang agama kalian. Kalian teman-teman non-muslim apapun agamanya, kalau kalian itu awam tentang agama, boleh bertanya saja. Kalau berilmu, apapun ilmu yang bisa menunjang kebenaran agama kalian, kalian boleh jabarkan di sini dengan catatan buka kamera dan tunjukkan kapabilitasnya. Kalau tidak, mohon dengan sangat bertanya saja di sini. Silakan Bapak Mas Don. Baik, saya mau bertanya sama Nur Rifa ini. Ini topiknya Toen Mokondo ini apa? Oke. Ini topik diskusi saya kemarin dengan Robert Lele ya. Robert Lele itu pernah mengangkat satu tema Nabi Mukondo. Nah, sebagai seorang pelajar, saya sebagai seorang pengkaji, peneliti, saya mencari tahu siapa tokoh-tokoh yang bergelar Nabi yang selama ini nggak pernah kerja, hidup minta sedekah, nggak ada modal, tapi pengen menikmati. Setelah saya telusuri dan saya kaji, ada satu tokoh di abad pertama yang digelari sebagai Nabi plus Tuhan yang ternyata nggak punya modal apa-apa buat hidup. Namanya Yesus. Miskin, hina, dan hidup dari sedekah.
Nauzubillahi min dzalik ya. Karena kalau saya lihat di antara nabi Islam, saya pernah membaca Al-Qur'an bahwa tidaklah diutus nabi-nabi itu melainkan dari kalangan orang yang bekerja. Apa pekerjaannya? Mengembala. Artinya nabi-nabi di Islam itu rata-rata laki-laki perkasa yang bertanggung jawab, bahkan beristri. Bukti seseorang itu adalah manusia yang bertanggung jawab, dia mampu menafkahi istri-istrinya, begitu. Nah, sekarang saya tanya nih, Bapak gimana nih tanggapannya tentang ada manusia punya alat vital tapi nggak punya modal, tapi gelarnya Tuhan nih? Jadi saya mau bertanya, atas dasar apa Rifa ini ngomong bahwasannya Tuhan Yesus itu miskin dan hina? Ya, kenapa? Atas dasar apa kamu Oke, bilang atas bahwa dasar apa? Baik, saya akan menunjukkan kepada Bapak suatu data, dan ini tidak datang dari kami umat Islam, tapi Bapak baca Filipi pasal, saya akan kasih 2 ayat ya. Filipi pasal kedua nomor 6 ya. 2 ayat ini adalah patokan dari, bukan pernyataan saya sebenarnya ini ya Pak ya, karena kami umat Islam tidak boleh memberikan statement pribadi terkait agama seseorang, apalagi bertentangan dengan keyakinan orang tersebut. Kami umat Islam ini diperintahkan untuk beradab dan bersikap adil. Kami ini umat reaksi, bukan umat beraksi ya. Saya tunjukkan sama Bapak datanya. Bapak silakan kalau punya Bible Bapak buka Filipi pasal 2 nomor 6, kalau bisa versi online-nya, karena di situ Bapak akan menemukan tafsir-tafsir dari sekolah-sekolah Bapak. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Filipi pasal 2 ayat 6, dan situs yang saya gunakan adalah situs sabda.org yang punya badan hukumnya, situs resmi dari kekristenan. Kalau Bapak menolak, tunjukkan alasannya apa. Kalau Bapak mau mengatakan ini tidak benar, tunjukkan alasannya apa ya, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut. Saya akan mengarahkan kamera saya kepada situs ini. Bapak perhatikan baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak, dan Bapak tahu alasan kenapa saya katakan Tuhan Bapak Mukondo menurut parameter dari umat Kristen sendiri. Ini ya Pak ya, Filipi pasal 2 nomor 6. Di sini yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos, dan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak buka di sini tafsiran catatan ya. Nah, kalau Bapak sudah buka di sini agak lama loading ya. Bapak klik di sini control find-nya dan Bapak cari di sini kata miskin. Ini Matthew Henry. Di sini Matthew Henry mengatakan begini. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja nggak punya. Hidup dari sedekah. Nah, dan fakta-fakta terbaru yang saya temukan dalam kitab Lukas ayat 8, saya tunjukkan ayatnya ya. Ternyata Tuhan Bapa juga hidup dari wanita-wanita kaya. Nah, ini bukti kalau seseorang itu tepat dikatakan mokondo. Kalau istilah mokondo ini bahasa gaul laki-laki yang tidak punya modal tapi pengen menikmati gitu ya. Nah, kita lihat modal di sini doang Pak, artinya Pak. Modal iya, modal doang. tapi masih mending mokondo. Kondonya masih bisa dipakai. Kalau Yesus kan kondonya sama sekali nggak berfungsi untuk alat reproduksi kan. Ini dia dilihat di sini ya. Nah, kita lihat di ayat ini. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Theos. Ke-12 muridnya sama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibesarkan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Tuhan Bapak itu numpang hidup sama orang-orang kaya gitu. Jadi perempuan lagi kan nggak etis banget, laki-laki kok hidupnya sama perempuan ya, kan gitu ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Robert Lele membawa tema Nabi kami Mokondo itu cuman menggali kubur buat agama kalian. Silakan Pak Mas Don ditanggapi kalau ada tanggapan. Oke, saya tanggapi. Panjang lebar sudah Bu Rifa ini bahas tentang miskin, hina. Jadi memang kalau sepengetahuan saya ya, saya belum ahli juga dalam apa ini mengenai Alkitabiah ini kan. Cuman saya mau sampaikan bahwasanya memang kalau sampean bilang Tuhan itu hina, miskin, sebenarnya dia bukan tidak mampu. Coba kita lihat juga mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus gitu loh. Kita pernah membaca enggak yang air menjadi anggur, 2 ikan,
5 roti dan 2 ikan jadi berlebihan? Kenapa bisa demikian? Kalau memang Tuhan itu sebenarnya pengen miskin, pengen uang, bukan secara susah dia untuk membuat kekayaan itu, tidak susah, tetapi karena dia pengen memang harus menjalani kesedihan itu, kesakitan itu harus dijalaninya. Karena apa? Karena misinya memang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa gitu loh, bukan untuk memamerkan kekayaan. Tidak difungsikan apanya, bukan begitu, karena dia tidak mengarah kepada kedagingan. Karena dia juga pernah mengatakan bahwasanya siapa yang mau ikut kerajaan Allah harus meninggalkan duniawinya. Tahu ndak yang disuruhnya orang-orang yang mau mengikut dia, tinggalkanlah emas apapun yang ada kau miliki, tinggalkanlah, harus kau miskinkan dirimu, katanya. Sudah, Jadi kita jangan hanya berbicara bahwasannya kita ambil satu segelintir ayat untuk mempersulit, untuk mencemarkan semua ayat yang ada gitu loh. Maksudnya masa kita bilang Tuhan itu memang iya, karena itu harus dijalaninya gitu loh. Tapi bukan berarti dia tidak mampu untuk memberikan kekayaan untuk dirinya. Dia itu bukan untuk mengemis apakah Tuhan Yesus pernah mengemis? Berikanlah aku ini. Coba tunjukkan ayatnya biar saya tahu juga bagaimana kebenaran ayat itu. Jangan hanya gara-gara satu ayat kita rabunkan semua ayat yang mendukungnya gitu. Itu tadi saya sudah tunjukkan tafsir dari Matthew Henry bahwa Tuhan Anda hidup dari sedekah. Sedekah itu kan dapat dari hasil mengemis. Sedekah itu kita harus pahami apa arti sedekah. Iya, sedekah itu Pak. Sedekah itu dari bahasa Arab, Pak. Pemberian orang. Apa arti sedekah? Pemberian orang lah. Pemberian tanpa pembelanjaan orang kepada untuk orang lain. Ya terus Tuhan dengar, meminta. Minta sedekah itu kan meminta. Dengar. Pak, masa saya harus ajarkan Bapak? Apakah ada Tuhan Yesus membuat di situ meminta kepada orang-orang kaya Pak. itu? Ada. Yesus tunjukkan minta makan ayatnya. ada. Nih. Tunjukkan. Oke. Sebentar, saya tadi sebelum saya tunjukkan data ini, saya mau menunjukkan kepada Bapak sanggahan dulu atas apa yang Bapak bilang tadi, ya. Bapak, tapi saya tunjukin aja dulu ya. Nih, pertama Yesus nyuruh orang lain buat kasih makan orang lain dulu ya. Karena apa? Karena dia nanti minta makan waktu dia mau bangkit nih. Tetapi ya ini namanya memprovokasi orang lain, mengintimidasi loh. Tetapi ia berkata pada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Nah, kenapa ternyata Yesus mengajarkan orang minta memberi makan? Kenapa? Karena berkali-kali dia tuh butuh dari murid-muridnya. Contoh, saya tunjukkan sama Bapak ayat bahwa dia, minta ikan goreng. Mungkin saya nggak tahu Bapak udah pernah baca ini ya. Ikan goreng itu didapat dari hasil orang lain kerja, Pak, bukan dari hasil kerjanya sendiri. Jadi kalau Bapak bilang bahkan untuk makan aja diminta, Pak. Sebagai Tuhan ini agak cukup memalukan sih. Lukas pasal 24 ayat 41 ya. Mungkin Bapak belum baca ayat ini, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dengan masuk ke kemauan saya Bapak akhirnya tahu bahwa Tuhan Bapak ya ada meminta. Dan kalau saya pribadi sebagai wanita, ini hal yang memalukan. Seorang pria sehat, nggak cacat, itu minta-minta bagi saya itu kayak nggak worth it. Kalau Nabi kami Muhammad SAW itu diharamkan makan sedekah dan makan zakat, Pak. Bahkan lebih baik beliau menggadaikan bajunya ketimbang beliau minta-minta. Karena beliau diharamkan makan sedekah ya. Kalau Tuhan Bapak justru hidup dari sedekah menurut Matthew Henry dan divalidasi oleh perbuatan-perbuatannya. Dia butuh keledai ngambil punya orang kan, Pak. Nah nih, Lukas 24 ayat 41. Udah baca di sini nih. Sorry ya Pak ya, ini menyakitkan, tapi ya ini mungkin Bapak nggak pernah baca. Ya, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata lagi kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Minta makan, Pak. Tuhan, Pak. Pak, saya kalau punya teman presiden minta ditraktir makan, Pak. Bukan malah presidennya minta makan ke saya. Ini Tuhan, Pak. Bu Uni, coba dilanjutkan lagi baca ayat kelanjutannya. Oh, ayat 42, oke. Nah, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, Pak. Baik banget nih murid-muridnya, Pak. Memang butuh makan, Pak, Tuhan Bapak. Mau gimana? Ini perikopnya udah selesai lagi. Oke, ayat ke-43. Gini biar saya tanggapi ya Bu Uni ya. Dilanjutkan nih, ayat ke-43 nih. Saya masih jalankan nih. Kalau kita lihat semua deh satu perikop deh. Nah, ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Tuh, Pak. Dimakan, Pak.
Emang butuh Pak, dia lapar Pak, 3 hari 3 malam meninggut. Mati kan, lapar kan? Nah, Bu Yuni, Heeh. kita tadi pahami arti sedekah ya. Ya sedekah itu pemberian orang Pak. Kalau ini bukan sedekah lebih Pak, masa orang buat ngasih Pak. Kalau sedekah itu Dengar, kayak Bu orang Yuni. Pak, kayak gini Pak. Saya sedekah nih. Biar saya Saya mau ngasih Bapak sedekah karena cerahkan saya lihat pemikiran Bapak Anda. miskin. Loh Pak, sedekah itu bahasa Arab. Bapak nggak layak ngajarin saya arti definisi sedekah Pak. Gini Bu, Ibu memahami arti sedekah, bahwasanya sedekah Karena itu itu bahasa Arab. pemberian orang lain kepada orang, pemberian seseorang kepada orang lain tanpa Kalau ini ada. bukan sedekah Pak, malak Pak. Oke, jadi Ibu tadi menyatakan bahwasanya sedekah itu tidak baik, apalagi kepada seorang wanita. Loh, Jadi kok Tuhan, gini? ah. Sedekah itu siapa yang bilang sedekah nggak baik? Sedekah itu justru ajaran Islam, gimana Bapak malah Nah, begitu jadi kata jadi saya. Yang nggak jadi, layak Mak, itu Tuhan gini, malak. gini. Mana sih, Pak? Bukan malak Bu, biar kita pahami. Pak, ini nih, kalau Bapak secara tahu nggak bedanya sedekah kekayaan, dengan malak nih ya? Sedekah itu diberikan seseorang karena dia ikhlas, dia lihat orang butuh. Kalau yang dilakukan Yesus itu bukan orang yang betul-betul prihatin sama dia, dipalak dia. Mana makanan di sini? Ada nggak makanan padamu? Diambil sama dia, orang murid-muridnya mau makan kok Pak. Nah, sedekah itu memberikan sebagian harta kita yang bermanfaat untuk orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah itu bahasa Arab. Ya. Jadi kata sot, dal dan qa. Lalu kemudian artinya itu kejujuran dan kemudian sidik. Bapak tahu nggak kata sidik? Wah, orangnya sidik banget ya. Nabi kami kan terkenal dengan orang yang sidik tuh, benar. Jadi sedekah itu ya seseorang yang apabila terminologinya diberikan sesuatu kepada orang lain karena orang itu memang butuh dan orang yang memberikan itu butuh rahmat dan ridho dari Allah. Nah, kalau Yesus itu dia bukan membuat orang berniat untuk ngasih, memang gak ada niat orang dari awal, dia minta malak gitu loh. Jadi beda. Makanya ini lebih parah lagi. Orang Nabi saya aja Pak diharamkan makan sedekah. Maksudnya Pak, ada orang lihat Nabi saya susah nih ya. Terus orang sayang sama dia, dikasih lah sama orang. Nabi saya nggak boleh makan itu. Lalu Nabi saya katakan, ini bukan sedekah, tapi ini hadiah. Makanya saya juga gitu, Pak. Saya tuh nggak berhak dapat sedekah karena saya bukan fakir miskin. Saya masih punya kaki, tangan untuk bekerja. Bahkan saya berdosa kalau minta sedekah sama orang. Tapi saya boleh menerima hadiah, bentuk kecintaan seseorang, bentuk bagaimana orang lain untuk apa namanya apresiasi saya. Dikasih saya hadiah, saya terima. Nabi saya itu boleh menerima hadiah. Udah dikasih, dia terima. Nah, kalau Tuhan Bapak, kan Bapak tanya sama saya, mana dalilnya Tuhan saya minta? Saya sudah kasih, tapi Bapak tidak menyangga itu. Justru Bapak lari kemana-mana. Nah, saya juga mau ngasih tahu sama Bapak, seperti yang saya janjikan, saya mau nyanggah Bapak juga nih. Tadi Bapak bilang Tuhan Bapak itu dia bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air. Dan kemudian bisa menurunkan roti dari langit. Bapak nggak pernah baca perkataan Yesus ya? Nih kata Yesus nih ya. Nih ya, saya kasih data nih. kalau Nabi Muhammad banyak kamu mujizat yang dibuatnya. Oh, Nabi Muhammad banyak Pak. Kalau Bapak mau nanti ada Apa? buku 1001. Banyak Pak. Salah satunya menghidup apa namanya di tangannya itu ada paha kambing ya. Kalau Tuhan Bapak kan menghidupkan orang mati dan itu belum tentu Paha mati kambing. ya. Loh, lucu orang ini. Mukjizat itu dari kata jaza, melemahkan orang lain. Gini loh Pak, mukjizat itu peristiwa yang mustahil terjadi tapi terjadi. Kalau definisi menghidupkan orang yang terlihat mati jadi mati, Pak, dokter udah banyak Pak. Sekarang orang koma 6 bulan aja bisa bangkit Pak dari komanya dan itu terlihat mati, bukan mati beneran karena nggak ada Iya. ditulis dari kata Bapak. Orang itu ada catatan medisnya mati, Lazarus itu bisa jadi dia koma pingsan 3 hari baru dibangkitin. Nggak ada hebat-hebatnya Jangan, Pak. jangan. Nah, Ada datamu. yang lebih hebat itu Elia Pak. Elia Pak, tulangnya aja Pak, dia udah mati ini tulangnya kesenggol mayat hidup Pak. Itu baru hebat. Tuhan Bapak nggak ada apa-apanya dibanding Elia. Lanjut. Nih, Bapak nih kata Bapak Tuhan Bapak bermujizat. Saya nggak tahu yang berbohong itu penulis kitab kalian atau Tuhan kalian yang berbohong. Saya nggak tahu ya. Matius pasal 12 nomor 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, ini perkara orang-orang di sana minta dia untuk mengeluarkan tanda alias mukjizat. Apa kata Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi mukjizat yang akan dilihat oleh banyak orang itu cuma tanda Yunus Pak. Itu apa? Mati dan tidak terkubur di dalam perut ikan tapi tidak mati.
Itu satu-satunya yang bisa diakui. Lah, ketika ada yang Paham bilang enggak kamu di dia situ, Yunirifa, apa makna ya dari paham lah, ayat tanda itu kan artinya mukjizat. Gimana sih, Pak? Makanya di dalam Alkitab jangan hanya mengambil satu ayat. Jadi kita bawa untuk berdebat. Pak, ini Pak, Nggak boleh. nggak usah dulu deh. Saya mau ngajarin Bapak apa nih, tanda tuh tahu nggak artinya apa? Tanda tuh mukjizat nih. Nih ya, Bapak baca nih. Tanda dalam bahasa Yunaninya semeion, tanda ajaib, mukjizat. Nih. Jadi ketika orang minta mukjizat sama Tuhan Bapak, dia bilang tidak ada yang akan melihat mukjizat apapun kecuali mukjizat dari tentang Nabi Yunus. Apa itu tanda Yunus? Yunus dalam Tahu enggak kenapa perkataan Yesus demikian kepada mereka? Ya kepada seluruh Tahu. orang lah. Mana sih? Tahu kenapa begitu pernyataan? Saya nggak nanya kenapa, saya cuma membantah Bapak ngaku-ngaku Makanya Bapak bermukjizat. sebelum Sebentar, membahas Pak. Poin ayat kita itu, bukan pahami dulu perjalanannya gitu loh. Karena Pak, pada poin saat kita itu adalah saya membantah jemaat-jemaat yang omongan ada Bapak. hanya pengen melihat mujizat tapi tanpa mengimani. Apa artinya? Pak, saya ini Saya lagi gini, tidak membahas gini, Bu Bapak Uni, biar percaya saya atau tidak. Pak gantian dong Pak. Bapak pahami omongan saya nih, baru tanggap. Menurut Yesus, tidak ada satupun orang yang akan melihat mukjizat dari dia kecuali mukjizat seperti Yunus. Paham nggak? Sementara ada orang-orang kemudian entah kapan-kapan menuliskan dia berjalan di atas air, dia menghidupkan orang mati, menurunkan roti, dan banyak orang yang melihat. Justru kontradiksi perkataan Yesus satu dengan kesaksian orang tentang dirinya. Kalau Bapak betul-betul percaya kepada Yesus, Bapak buktikan mana yang benar, mana yang bohong. Kalau Bapak sudah buktikan bahwa dia betul bermukjizat, berarti dia berbohong ketika bilang ini. Berarti dia itu omon-omon, nggak konsisten. Dia sendiri yang bilang, angkatan jahat ini tidak akan melihat satu tanda kecuali tanda Yunus. Tiba-tiba dia bermujizat, jeker, banyak yang nonton. Berarti omon-omon, nggak konsisten pria ini. Udahlah, tidak berguna buat peradaban. Nggak mau kondo, ngomong pun belibet, kontradiksi. Gimana mau dijadikan Tuhan, Pak? Jadi temen aja gue nggak mau. Ini gue punya temen kayak gini bahaya buat gue gitu loh. Ngomongnya nggak konsisten, kontradiksi. Hari ini ngomong, besok kita hari Minggu pergi ke mall ya. Tiba-tiba nggak jadi. Gue mau pergi ke sana. Waduh bahaya nih teman-teman begini Pak. Apalagi jadi suami Pak. Apalagi jadi Tuhan Pak. Bahaya Pak peradaban. Yang bahaya itu kamu satu-satunya. Inilah yang saya membahayakan yang bahaya gereja itu memang. kamu lah salah satunya. Ya saya ini. akui, saya Ini. berbahaya untuk orang Kristen dan untuk pendeta. Memang saya. Tahu arti saya bahaya apa? Saya membahayakan keimanan kalian lah, terguncang kalian di sini. Nggak ada yang terguncang. Tahu arti bahaya Uni? Aduh, kok malah bahas definisi Kalau nggak bahaya tahu, lagi, makanya Bapak. jangan Nggak asal ada- sebut. Ya memang Loh, saya Pak, berbahaya. Berarti berbahaya anak saya kelas 5 SD juga ngerti arti bahaya, Pak. Masa apa? harus dijelasin arti bahaya di sini? Apa arti bahaya? Bahaya itu sesuatu yang bisa mencelakai diri kita atau merugikan diri kita. Masa itu diajarin di sini, Pak? Bapak mau ajarin bahasa Indonesia di sini? Aduh, parah. Berarti Kita kamu teologi, itu Pak. Kita dapat bahas membahayakan teologi, Pak. orang kan? Memang saya ini merusak gereja kalian. Kenapa? Gara-gara saya bangkrut gereja kalian. Makanya saya bilang saya membahayakan gereja. Bangkrut Nggak gereja akan kalian. bangkrut Saya. Uni. Sekarang Makanya ditanya kamu definisi, sekarang udah kemana-mana nih, Pak. Enggak, saya mau Bapak meluruskan anggap bahaya, saya pemikiranmu akui. itu loh. Saya Bengkok betul. Bapak yang bilang saya membahayakan, maka saya jawab betul, saya membahayakan kalian. Kenapa? Gara-gara saya banyak pendeta yang akan kehilangan perpuluhan. Gara-gara saya banyak gereja yang akan tutup. Kenapa? Rata-rata jemaatnya ketika mendengarkan argumen saya terguncang. Sudah kamu data kah? Berapa gereja yang sudah tutup gara-gara Oh, kamu? udah banyak gereja yang ditutup, Pak. Jangankan gara-gara saya, Pak, karena Di mana kebenaran aja? disebutkan dalam Satu surat aja Al-Fatihah. sebut. Loh, Bapak nggak tahu gereja Bapak sekarang banyak yang dijual di mana-mana? Di mana? Coba sebut Di dulu Eropa di mana. banyak gereja dijual. Bukan karena saya, maksud saya orang seperti saya. Bapak ini aneh kemana-mana deh. Pak, Enggak, terbukti, Pak, aku ya. mau Bahkan, meluruskan teologimu dulu Uni. yang mana Karena yang mana kamu coba? ini- Bapak ahli teologi. Kamu bilang tadi, nanti Tunggu. akan melihat Bapak, tanda Bapak Yunus. meluruskan teologi. Arti teologi apa, Pak? Teologi itulah pengajaran. Kan Bahwa- Bapak dari tadi sok-sok nguji-nguji saya secara etimologi, Pak. Saya ini mahasiswi, Pak. Mahasiswi ini harus mengerti dengan apa yang diucapkan, Pak. Jangan cuma bahasa-bahasa akademis saja kami ucapkan, tapi Dengar, kami harus mengerti dengan apa ini. yang kami ucapkan. Bapak bilang teologi, Bapak nggak ngerti teologi. Tadi nguji-nguji saya. Kau- Ini namanya kau Bapak di nggak universitas rendah hati, mana? Bapak sombong. Hah?
Di universitas mana kamu? Universitas Maluku Utara, Fakultas Islam. Prodinya komunikasi Gurba, Islam. izin Uni. Gurba ini Rektornya namanya Pak Uni. kemana-mana larinya. Iya, kemana-mana Bapak nanya Kok itu nanya buat sampai apa? Tunggu dulu anak universitas? rimba, kau anak rimba, tunggu dulu. Enggak, jauh jangan kemana-mana Namanya Pak perginya. Pauli. Apa urusannya dengan urusan perkampusan saya, Pak? Ini tanggal 15 saya wisuda, Pak. Ini saya mau ngambil toga nih, jam 9 mulai kita ngambil toga nih. Yudisium saya tuh hari Kamis. Urusannya sama Bapak ngapain saya ceritain gini, gunanya buat apa gitu? Dengar nih, kamu kan tadi bahwasanya harus melihat tanda Yunus. Emang berapa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Kamu tahu kah? Pak, saya sudah jawab. Saya bingung antara pernyataan Yesus dengan pernyataan kalian umat Kristen. Dia bermukjizat. Yesus sendiri mengatakan, angkatan yang jahat ini tidak melihat. Enggak, satu saya tanda tanya, pun. yang Jadi kamu tanda tahu Yesus berapa apa, Bapak? mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak ada menurut Yesus, Pak. Dari mana tidak ada? Coba Dari pernyataan Yesua Hamasya sendiri. Pernyataan ini Lihat disebutkan ayatnya. di dalam Matius nih. Gimana sih, makanya dari tadi tuh kalau diajak ngomong tuh ya fokus. Nanya-nanya wisuda, nanya-nanya apa? kampus mana. Apa Nih. katanya? Matius nih, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tidak ada satu Ada Tuhan Yesus mukjizat. bilang di situ, dia tidak ada melakukan mujizat. Ini kan tanda ini artinya mukjizat, gimana sih? Tanda Dengar, kan dari kata itu nih Pak, angkatan tanda ini itu. tahun angkatan ini. Simeon. Angkatan yang Mukjizat. pahami dulu apa angkatan jahat itu gitu loh. Ya semua lah orang yang di zaman Yesus lah, gimana sih ini? Inilah yang tidak memahami ayat Alkitab. Makanya Pak, jangan kalau ada dari angkatan satu jahat, ada ayat angkatan kita baik, ambil angkatan jahatnya kalian, segelintir. angkatan baiknya kami, Pak. Gimana sih? Angkatan yang baiknya Inilah. adalah Islam. Bagaimana kamu tahu bahwasanya kamu angkatan baik sementara Ya, perbuatan karena tidak terbukti. benar di hadapan Tuhan? Siapa bilang, Pak? Dengan kehadiran Tuhan Bapak di Yerusalem terjadi yang namanya inkuisisi 500 tahun, perang salib sekian tahun, kolonialisme bertahun-tahun, asimilasi paksa bertahun-tahun, genosida di mana-mana, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu yang pelakunya adalah umat yang mengaku Oten yang adalah angkatan jahat. Nah, ketika Islam datang, Eropa itu gemilang keluar dari kebodohan gara-gara Jangan Islam. kamu bahas lagi Aduh, masalah dunia. Begini nih, Bapak Tahu tadi kau agama bertanya, yang terbesar di Bapak dunia ini bertanya agama kepada apa? saya, kenapa Bapak Islam nggak itu di memberikan sini aja jawaban? yang berapa yang lebih baik. Loh, ke saya ini mahasiswi, Pak. Ruang lingkup yang saya bahas itu bukan person by person, tapi general. General itu apa? Dampak historisitas. Mana dampak historisitasnya? Kita merujuk kepada apa yang terjadi secara fakta. Agama mana yang paling banyak merusak peradaban? Agama mana yang paling banyak memperbaiki peradaban? Bapak tahu tidak? Kampung halaman Bapak itu di tangan Umar Ibn Khattab hampir 400 tahun damai. Bahkan Turki Ottoman itu 400 tahun mengelola negara yang dia kuasai, bahkan di bawahnya ada Kristen Armenian. Bahkan inilah bukti umat Islam itu beratus-ratus tahun mampu mendamaikan satu daerah yang di dalamnya ada Oten dan juga Yahudinya. Bahkan banyak rabi-rabi Yahudi yang mengaku bahwa di bawah pemerintahan Islam jizyahnya lebih rendah ketimbang pajak dari Romawi. Ini terbukti secara sejarah. Bapak gimana sih? Kan saya bilang tadi, dampak dari kehadiran Tuhan Bapa itu merusak peradaban, itu fakta. Contoh, Eropa kolek gara-gara gereja tertinggi pada waktu itu tidak berpihak kepada ilmu, makanya ada korbannya. Galileo, Hipatia. Bapak baca sejarah dong. Nah, bahkan kekristenan di awal-awal itu menghabisi banyak nyawa orang lain dengan nama kejadiannya disebut inkuisisi. Berapa tahun, Pak? 500 tahun, Pak. Kolonialisme itu didorong sama doktrin kekristenan juga. Apa nama doktrinnya, Pak? Doktrin inter caetera sama dum diversas. Dikeluarkan oleh Bulla Kepausan, oleh Paus Alexander ke-4, ke-6, dan juga Paus Nikolas ke-5. Legitimasi untuk menjajah dan memperbudak orang itu dikeluarkan dari gereja. Maka ini bukan personal, Pak. Ini adalah agama dan ajaran. Bahkan tahun 2023 baru dikatakan doktrin discovery itu adalah bertentangan dengan Katolik. Udah lama, Pak, telat, Pak. Korban jiwa udah banyak. Jadi ketika Anda mengatakan baik nabinya, nih ya, kita bandingkan nabi dengan Tuhan Bapa, jauh levelnya jomplang. Apalagi membandingkan kelakuan umat Islam dan kelakuan Oten sepanjang sejarah peradaban, hancur babak lebur kalian. Saya nggak bahas satu orang dua orang, Pak. Saya bahas itu personal. Contoh, kampung halamannya Tuhan Bapak 33 tahun, Tuhan Bapak tinggal di situ. Merdeka nggak dari penjajahan Romawi? Tidak. Makanya Yahudi marah sama dia, ngaku-ngaku Mesias tapi nggak mampu menyelamatkan. Bahkan setelah Tuhan Bapak menghilang dari peredaran, Pak, dia lari ke langit, Pak ya.
itu beberapa tahun kemudian Raja Titus menghancurkan Yerusalem. Nah, kemudian Pak ya, barulah di tangan Umar Ibn Khattab di abad ke-6-7, dengarkan baik-baik ya, Umar Ibn Khattab ini sahabat terdekat Nabi yang adalah menantu Nabi ini. Dia mengambil kunci dari Sopronius lalu menjadikan itu tempat halaman kampung halamannya bapak itu menjadi apa? Menjadi damai selama kurang lebih 372 tahun alias hampir 400 tahun. Katolik menginkuisisi 500 tahun. Islam mengamankan kampung halaman Tuhan kalian hampir 400 tahun sebelum dihancurkan oleh Paus Urbanus II yang mengimbau orang Eropa untuk menjajah kembali Yerusalem sampai darah di Yerusalem itu setinggi ini Pak, setinggi tumit. Baru kemudian diambil lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dimana orang Yahudi mengakui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib menghabisi nyawa-nyawa orang Islam dan Yahudi itu dia tidak balas dendam, bahkan dia memiliki akhlak yang mulia yang dipuji-puji oleh orang Yahudi. Saya punya situsnya loh, Yahudi yang punya. Artinya di sini memang anak-anak teos, kalian kan ngaku-ngaku anak Tuhan nih, tapi kalian kelakuannya merusak peradaban. Contoh, penjajah yang merusak peradaban, lihatlah gaya-gayamu ini merusak peradaban. Yang menjajah ke negara kita ini siapa? Oh, Islam atau Kristen? Udah Bapak jujur aja. Kenapa? Ya udah deh. Yang menjajah negara kita ini agamanya Islam atau Kristen? Ini negara Indonesia ini, tidak negara dunia. Saya nggak bahas ini dunia atau negara. Saya tanya dulu negara kau apa nih. Ini Nusantara. Coba searching dulu di Google itu. Yang menjajah penganut Nusantara agama ini siapa? yang terbesar Nggak di ada dunia usahanya. siapa dulu? Bapak kok malah kemana-mana? Bapak ini nggak fokus deh. Ya kau yang bahas Lagi. negara nih, yang Ah, membuat negara Indonesia ini dulu. siapa? Bapak tahu nggak? Bapak tahu pahlawan nasional kita Sisingamangaraja? Kenal? Ah, Iya. Nah, Sisingamangaraja itu melawan Belanda bersama melawan Nomensen. Bapak tahu Nomensen? Nomensen itu orang yang ngajarin agama Kristen ke Tanah Batak, Selindung dan Toba. nah, Justru si terus? Nomensen ini bersama Belanda itu bertempurnya dengan Sisingamangaraja. Nih buktinya saya tunjukkan. Kamu Jadi, belum Bapak paham tentang Sisingamangaraja, ndak usah kau bahas ke situ nih, Kok nggak Rika. paham? Saya baca sejarah Pak. Nih buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok ini Pak, judulnya adalah Utusan Damai di Kemelut Perang. Peran Zending. Zending ini tahu nggak? Zending artinya apa? Zending ini organisasi Belanda untuk penginjilan dalam perang Toba. Bapak baca sinopsisnya nggak usah panjang kali lebar nih. Di sini dikatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen otentik, Uli Kozok membuktikan bahwa para misionaris termasuk Nomensen ya Pak, meminta pemerintah Belanda agar menganeksasi, mencaplok Pak, daerah Selindung dan Toba, bahkan ikut sendiri secara fisik dalam perang Batak. Tapi yang dia lawan ini adalah pribumi, bukan Belanda. Misionaris kalian yang ngajarin agama Kristen ke Tanah Batak itu bersama Belanda. Makanya Tahu karena apa? ya karena mereka pengen ngajarin agama. Kok Pak, ini gimana ini orang kok tahu karena apa? Ndak dengar dulu nih, Tujuan kenapa misionaris itu Sisingamangaraja? mengajarkan agama Kristen di Tanah Batak. Tujuan penjajah untuk mengambil Tahu alih ndak sumber agama daya alam dan Sisingamangaraja sumber daya apa? manusia. Sisingamangaraja itu anti misionaris, dia nggak makan B2, gimana sih? Tahu ndak agamanya Sisingamangaraja apa? Dia parmalin Pak, dia tidak makan B2. Makanya Uni, kamu harus tahu dulu gitu loh. Loh, Jangan saya asal tahu baca barusan. sejarah itulah yang kau Saya udah jawab. keluarkan. Muslim, ini Muslim, Sisingamangaraja Muslim. Enggak, Sekarang itu cek belum di ini. Jerman. Itu debatable Pak anak lima. Saya bicara Dari ilmu, mana tidak kamu bicara tahu anak debatable. lima Sisingamangaraja? Dengarkan baik-baik ya. Sisingamangaraja itu secara otentik dia beragama parmalin. Ya, debatable tentang muslim dia itu nanti debatable. Itu saya tidak mau masuk dalam wilayah debatable. Saya itu bicara data. Nah, Sisingamangaraja ini secara agama leluhurnya dia tidak memakan B2 dan dia tidak mau dimisionariskan sama Oten. Dan dia adalah orang yang berpihak kepada pribumi pada waktu itu. Tetapi misionaris dari Jerman ini justru berpihak kepada Belanda. Anda tahu tidak dulu Belanda itu nggak bisa mencaplok Raja Pagaruyung dan juga Raja Aceh. Kenapa? Mereka tidak mampu membiayai kebanyakan Nusantara ini karena POC ini ketika mereka untuk menguasai wilayah mereka pakai duit. Mereka nggak mampu dan mereka juga nggak berani melawan Sultan Pagaruyung dan juga Sultan Islam. Makanya mereka nggak berani caplok-caplok. Nah, tetapi justru misionaris kalian yang suruh caplok itu Selindung dan Toba. Tuh. Justru misionaris kalian ngajak Belanda itu untuk mengambil alih tanah Selindung dan Toba. Namanya dianeksasi. Pahami Terus, itu. Nah, yang kamu ini yang saya bilang merusak peradaban. Ketika agama kalian datang bersama kolonialisme dengan doktrin Dum Diversas dan doktrin Inter Caetera, kalian tahu nggak apa doktrin itu?
doktrin itu mengizinkan orang-orang Belanda, Portugis dan Portugal itu Oten itu boleh memperbudak orang Islam selama-lamanya. Apa dasar kitabnya itu? Imamat pasal 25 ayat 46. Kalau orang di luar Bani Israel, maka perbudaklah dia selama-lamanya. Kalian kan mengaku Yahudi rohani. Ini nih agama yang mengajak orang untuk berbuat zolim. Ini nih. Tapi ketika saya bacakan data ini, kalian kejang karena memang itu bertentangan dengan doktrin kalian. Kalian menganggap saya penghujat. Ini sejarah kok, kalian tanya sejarah. Ini nih sejarah nih. Ini yang membuat siapa? Buku ini kontroversi karena ini dibuat oleh Dr. Uli Kozok, orang Jerman yang ada. Intinya gini nih, sejarah. Sisi Mangaraja untuk melarang melakukan doktrin ke Tanah Batak itu dari siapa kamu bilang tadi? Misionaris. Jadi tujuannya maksudmu yang kamu banggakan dari situ mengarah kepada keimanan juga. Tidak membanggakan sisi Mangaraja. Saya bukan Pak, Bapak tahu nggak prinsip hidup saya? Saya bukan orang yang senang membanggakan orang, Pak. Saya itu senang membanggakan pengen dibanggakan aja gitu. Ajaran lah. Saya membanggakan ajaran Islam karena ajaran Islam ini ajaran yang emang sih Mangaraja agamanya pada saat itu apa gitu loh. Saya nggak ada kaitannya dengan Sisi Mangaraja. Saya mau mencontohkan bahwa agama terus yang kamu bahas tadi kan tentang Sisi Mangaraja. Bahkan sekelas formalin aja geli sama agama kalian. Ini gimana sih ini Bapak? Bapak makanya dengarkan kalau saya bicara biar Bapak itu tidak gabrul kemana-mana. Bapak nggak fokus. Nih saya ulangi ya. Saya itu bukan tipikal orang yang senang membanggakan orang kecuali nabi-nabi saya dan para ulama-ulama saya. Ya itu saya itu ya. Itu ada kecenderungan saya itu tidak membanggakan orang. Karena nabi saya tidak mengajarkan saya membanggakan orang. Yang perlu saya puji di alam semesta ini hanya Tuhan perlu saya. Dibanggakan aja lah Diam gitu ya. dulu. Bapak tuh jangan nyambung dulu kalau nggak dapat poinnya, nggak nyambung ngobrolnya. Saya nggak ngerti Bapak kesini tuh mau ngapain gitu loh. Bapak kan mau diskusi sama saya kan? Iya, Makanya dengarkan baik-baik poin saya, Bapak tanggapi poin saya biar nggak kemana-mana. Dan tadi udah lari kemana-mana. Bapak dengar baik-baik ya. Saya itu tidak membahas Sisi Mangaraja ini bagaimana. Saya membuktikan agama Bapak itu datang bersama orang-orang yang menghancurkan peradaban. Siapa yang menghancurkan peradaban? Penjajah. Siapa mereka? Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Dan agama Bapak dibawa sama mereka. Dan mereka berkolaborasi dengan misionaris Jerman. Bapak tahu tidak, misionaris Jerman itu adalah bentukan dari Renisse Mission Gesellschaft, organisasi dari kekristenan penginjilan yang mana organisasi ini dilindungi oleh Belanda. Ya, nah mereka ini para penginjil ini paham yang dia bawa ke Selindung dan Toba itu adalah paham nasionalis dan rasisme. Kenapa mereka rasis? Karena mereka membaca kitab Kejadian bahwa Nuh mengutuk Kan'an menjadi budak karena mereka menganggap diri mereka keturunan Ishak itu mereka membaca itu ya. Oh iya. Iya betul. Membaca kitab dulu mereka ya. Bapak ini pernah nggak diajarkan sama pendeta kalau Bapak Yahudi rohani? Kenapa? Bapak pernah nggak diajarin sama pendeta kalau Bapak ini orang pilihan Tuhan yang adalah Yahudi rohani? Pernah nggak doktrin itu diajarkan pendeta Bapak? Betul. Pernah. Betul kan? Nah ya udah, berarti kalian itu mengklaim yang bukan Yahudi, kalian tuh ngaku Yahudi, padahal kalian dalam kitab Wahyu adalah jemaat iblis sebenarnya. Orang Yahudi. Nih, saya tunjukin nih. Iya, nih saya tunjukkan. Si Uni ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Uni ya. Jauh Pak, dari 2000 tahun lalu dekat jauh juga Pak. Karena waktu kedatangannya tidak seorang pun yang tahu. Ya udah berarti masih lama. Bapak kok dekat. Masih jauh, orang tua Bapak aja udah mati beribuan tahun masih juga belum kiamat. Nih. Wahyu pasal kedua nomor 9 ya. Bapak nih, saya tunjukkan, saya bicara dari tadi pakai data. Bapak bicara pakai perasaan. Mana tunjukkan lah. Ini saya tunjukkan Wahyu pasal 2 nomor 9 dulu. Enak berdebat sama si Uni ini. Enggak lah, saya nggak ngerasa di debat Bapak, saya ngerasa ngajarin Bapak kok. Aku enggak. Dari tadi Bapak nggak bawa data, Bapak nggak banyak tahu. Nih, jemaat Sibilis itu yang ngaku-ngaku kayak Bapak nih, bukan Yahudi ngaku-ngakunya Yahudi, itu jemaat Sibilis nih. Wahyu pasal 2 nomor 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis
Tuh, jeder. Tawarnya apa? Ya bapak jemaat iblis. Lucu kau nih. Inilah kan mengutuk itu. Bapak tadi mengakui, bapak mengaku-ngaku sebagai Yahudi. Gereja bapak ngajarin bapak ngaku Yahudi padahal bukan Yahudi. Bapak Yahudi nggak? Saya tanya jujur aja deh. Enggak Yahudi saya. Tapi ngakunya tadi Yahudi rohani. Berarti bapak Tahu. jemaat sibilis. Yang kamu sorot ini tentang gimana ya? Udah kita baikan aja deh, kita nggak saya tahu bapak ini orang baik. Kita nggak ada berantem kok, mana ada berantem? Kamu saya aja yang mendengar merasa. dari Pak, saya mempelajari dari intonasi suara, diksi yang digunakan, saya yakin bapak orang baik. Hanya bapak Memang Kristen saya orang aja. baik. Makanya saya nanti Oh, mudah-mudahan MPD lah bapak lewat ini. Orang kalau dipuji baik itu dia bilang tuh, saya bukan orang baik. Bapak baca Yesus. Jangan kau katakan aku baik, yang baik hanya dia saja. Wah, bapak lebih parah dari bapak. Pak, kalau bapak Ini. betul-betul pengikut Yesus, Yesus ketika dipuji, guru yang baik. Apa kata Yesus? Jangan kau katakan aku. Saya pikir tadi bapak bakalan menolak dikatakan baik. Kalau saya nggak pernah mau dikatakan baik, Pak. Karena saya bukan Anda orang baik baik ini. dalam pandangan kalian. Loh, saya dikatakan baik sama orang yang tidak baik itu bukan pujian, Pak. Yang mengatakan saya baik adalah orang yang merasakan kebaikan saya dan itu hak mereka dan saya nggak butuh itu. Papa, saya katakan Saya baik benar tanya, aja langsung ngaku-ngaku emang arti saya baik. baik paham Yesus nggak? aja. Pak, nggak, saya Arti ngajarin baik bapak nih. paham. Pak, masa mau diajarin arti baik di sini? Baik itu belum tentu Apa benar. arti Baik itu subjektif. Biar kita Baik jangan itu sembarang ngomong. Pak, baik itu subjektif, Pak. Pernyataan seseorang tentang dirinya, tentang sesuatu yang dianggap itu benar, baik gitu loh. Baik itu masa saya jelaskan lagi kata baik di KBBI. Ini lucu banget nih Bapak ini. Jangan ke situ. Nanti saya ngajarin Bapak bahasa Indonesia nih. Nih Pak ya. Yesus berkata begini, Pak. Tapi Bapak nggak mau merendahkan diri kayak Yesus. Ini kenapa Bapak Kristen? Karena Bapak sombong, gitu ya. Sombong. Ya kalau Bapak orang benar, Bapak tidak akan menolak kebenaran. Kalau dalam Nabi Muhammad SAW itu mengatakan orang sombong itu karakternya dua, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka orang tersebut tidak mencium bau surga, kata Rasulullah saya. Nih ya, Rasulullah SAW ya. Nih Pak, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah, termasuk Bapak loh Pak. Tapi Bapak berani benar, iya aku baik. Saya tadi memuji Bapak sebenarnya sedikit itu. Saya kalau puji Bapak gimana nih? Baik Bapak itu mengikuti kau Yesus. pahami dulu dalam konteks Alah, apa makanya. mulai berdebat Arti tentang baik itu definisi universal baik, ada dia, konteksnya, Uni. ada konteks baik sekarang. Ya udahlah, serah Bapak lah. Kamu paham enggak arti baik itu enggak? Ya udah, saya nggak ngerti bahasa Indonesia lah, Bapak aja yang ngerti bahasa Indonesia. Baik pun saya nggak ngerti, Pak. Makanya Uni, intinya jangan langsung bahasa itu langsung lah tadi kau Bapak udah bahas- sarapan belum? bahas- Bapak udah sarapan belum? Udah sarapan? Lagi minum teh ini, minum teh. Nah, Bapak jangan lupa sambil sarapan Bapak makan ubi atau makan ikan goreng menambahkan omega 3. Sebelum minum teh, sebelum makan berdoa dulu gitunya Uni. Itu udah kewajiban Bapak sebagai oten. Masa itu mau diajarin juga? Saya bilang Ya, ada kau makanan yang ingatkanlah bisa. saya supaya tetap Inilah berdoa saya. gitu loh. Diam dulu napa sih Pak? Pak, saya ini melihat Bapak, saya ingin memberikan ide dan gagasan supaya Bapak kognitifnya itu cepat tangkap, makan ikan goreng banyak-banyak, ada omega 3-nya di situ. Itu loh. Kedokteran juga kau ya. Ini Pak, kita bukan kita nggak mesti harus jadi dokter tahu bagaimana aspek kesehatan Pak. Itu memang kesadaran pribadi. Saya memberikan kamu anak-anak makan- saya ikan. Dengar dulu supaya kognitifnya nggak kayak Bapak. Mohon maaf saya nggak merendahkan Kenapa? Bapak ya, tapi Bapak dari tadi nggak nyambung banget gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini lucu. Ada dalil dalam hadis saya Pak mengatakan begini ya. Nabi saya ngajarin begini. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan merendahkan orang jahil, finar. Saya berlepas diri, ya saya bertobat kepada Allah merendahkan Bapak. Makanya saya tadi itu ingin tertawa, tapi saya tahan karena saya tidak mau itu nanti bentuk merendahkan Bapak. Saya di sini ingin memanusiakan manusia. Saya ingin di sini Bapak orang baik. Saya akui walaupun Bapak. Iya, makanya saya menghargai Bapak. Bapak cara bicaranya baik, tidak merendahkan agama saya, menghargai saya walaupun kita ada debat-debatnya. Tadi itu normal lah, namanya kita bicara keyakinan. Tapi saya respect nih sama Bapak nih. Ya, mudah-mudahan masuk ke sini tidak menimbulkan kebencian Bapak kepada Islam, tidak menimbulkan kebencian terhadap saya. Semoga dengan masuk ke Ibu sini jangan terlalu benci sama orang Kristen lah ya. Enggak ada Pak, nggak boleh Pak. Saya nggak boleh benci sama orang Kristen Pak, karena orang Kristen itu adalah ladang amal saya Pak. Ladang amal saya Pak.
Masa saya benci sama ladang amal saya? Kak Ina kalau mau berangkat bilang ya kak. Gitu loh pak. Ya, Nggak mungkin kak nanti pak. kalau berangkat. Hmm? Ladang amal itu gimana sih maksudnya? Ladang amal tuh gini. Bapak ini menjadi sumber pahala saya. Dengan adanya Bapak, saya ada tempat untuk berdakwah. Kalau Bapak nggak ada, saya bingung mau Banyak dakwah yang kemana Pak. gitu ya. Oh enggak, Enggak. itu mah ladang koin. Saya kan bilang ladang amal. Ladang amal itu, amalan itu kan kalau kita berbuat baik di hadapan Islam, kalau saya berdakwah dan dakwah saya kepada kaum kufar yang belum mengenal Allah, maka pahala saya besar Pak. Makanya saya nggak mungkin benci sama Bapak. Justru saya senang orang-orang seperti Bapak ini. Saya bangga Adalah bertemu dengan sering-sering Bapak nanti nih. kita ya. Sering-sering. Boleh, Bapak kesini aja nanti. Gini ya Pak ya, saya ini bukan orang yang memerangi, saya mereaksi. Jadi saya tidak punya kebencian kepada Bapak secara pribadi. Kenapa? Saya nggak kenal Bapak, saya nggak pernah ngutang, Bapak nggak pernah ngutang saya. Jadi saya nggak ada alasan benci. Yang selama hidup saya Pak, saya punya prinsip yang tidak ada alasannya itu cinta Pak. Kadang kita mencintai orang nggak ada alasan, tapi kalau benci wajib ada alasan. Ya pagi Bang Zuma, bentar ya, sabar ya. Jadi gitu ya Pak Masdon. Ya Pak Masdon, saya respect dengan Anda. Bapak sehat-sehat selalu, jaga kesehatan ya Amin. Pak. Ibu juga, Jangan lupa makan Tuhan Yesus sayur. berkati ya. Tuhannya Yesus berkati saya. Terus Amin. satu lagi nih, saran saya boleh nggak ini kalau sedikit anggaplah dari saudari yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI, boleh nggak sedikit masukan buat Bapak? Gini, saran saya kalau Bapak misal nih ingin menguasai kitab Bapak, baca Bible Bapak dengan Oke, penuh baik, Bu. hikmat, Nanti saya belajar lagi teliti. ya. Masya Allah, ini Bapak rendah hati kalau udah gitu, keren Bapak. Saya Salut harus sering-sering baca Alkitab ini. Wah, Ibu ini juga tahu udah Pak. baca Ini Quran kan? Oh sering, saya mah menghafal Quran Pak. Jadi Pak, saya ingin mencium Pak Mas. Kamu saya cium ya. Jangan cium kudus, jangan cium kudus di sini ya. Itu jangan, itu ajaran sebelah ya, bukan kita. Apa cium Pokoknya kudus? ada Pak cium kudus. Bapak nggak tahu cium kudus? Wah, Bapak nih cium kudus nih Pak. Nah. Kan di sini Bapak dapat ilmu kan. Saya senang kalau Bapak bahagia dapat ilmu. Berarti Bapak orang yang ya mudah-mudahan mencintai ilmu lah. Nih. Pak, Nanti di saya dalam belajar dua Alkitab saya ya. Mantap. Kalau Bapak udah jago nanti ketemu saya nih. 2 Korintus pasal 13 nomor 12. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Tuh. Bapak cium kudus sama Pak Angon tuh boleh. Tapi sama saya jangan ya, bukan muhrim ya, Pak. Saya udah ada yang punya, Pak. Kalau cium-ciuman itu, kalau masalah cium, nggak usah lah dibahas. Ya itu. udah nggak usah dibahas lah, itu cuman intermezzo aja. Intinya Bapak sehat selalu, saya respect punya teman Kristen seperti Bapak. Jangan bosan masuk komal saya, jangan ragu. Insya Allah selagi saya masih beragama Islam, saya dilarang Puji merendahkan Tuhan. menghina Bapak. Ya, saya tidak boleh merendahkan Bapak. Bahkan Rasulullah SAW Nabi saya berkata begini, barang siapa yang menzolimi kaum kafir zimmi, maka aku akan berperkara dengannya di yaumil hisab. Saya pengen diakui sama Nabi saya, masa saya nanti diperkarakan Nabi saya? Nggak berani Pak saya, makanya saya nggak berani zolim sama Bapak. Oleh karena itu Bapak sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa baca Bible sering, dan jangan lupa kritis dalam berpikir supaya Bapak tidak iman buta. Saya yakin Bapak orang yang baik akan diantarkan kepada kebenaran insya Allah. Pak Masdon ada tamu, kita sapa dulu yang lain ya. Saya juga mau berangkat ini bentar Aku lagi juga mau, beberapa aku menit. kan mau turun nih Bu nih, biar saya Ya, kasih tahu ya, juga. Pak. Iya, Jadi saya hanya mau menyampaikan, ini penutup aja ya dari saya ya. siap, boleh. Mau turun. Jadi mau saya sampaikan, sebaiknya kita harus ya salinglah menjaga kerukunan. Contohnya tentang beragama, ya yang penting kamu pahami dulu tentang keimananmu, karena sebenarnya agama itu tidak menyelamatkan, tapi iman. Nah, iman itu yang menyelamatkan kamu kemana arah tujuanmu. Kamu pahami ajaran itu. Berbuat Panjang nih baiklah perdebatan kepada Pak, saya udah mau semua pergi nih orang. Pak. Nanti kita bahas itu ya. Jadi mau saya sampaikan, pakailah kasih di dalam. Udah, turun. Panjang Oke? kan? Nah, kan Jangan panas gitu Pak yang di Zuma, bawah. saya menghargai Bapak Maston. Lanjut Pak, justru Bapak lebih Oke? berhak bicara Jadi daripada saya mau Pak Zuma sampaikan ini. salam damailah di hati kita, jangan ada menebar kebencian. Siap. Apapun yang terjadi tetaplah imanilah keyakinanmu, oke? Mantap Pak Masdon, Oke, semangat, baik. sehat selalu. Shalom. Dadah. Salam. Oke, Zuma, saya punya waktu cuma 5 menit dari sekarang. Silakan, buruan, saya ada urusan. Waduh, 5 menit.
Bukan nanti senang aja. nak masuk ruang mulut Ibu Rifa ni. Baru dapat masuk. Saya cepatlah, orang singkat, Pak. Kristian. Saya Orang Kristian nak tanya, dengar cakap saya ni Saya ni hampir setiap hari lah buka live. Awak bisa masuk di komen saya pun, tak masalah. Susah nak masuk. Nanti saya tengok awak lah, saya follow awak lah. Nanti awak special lah. Saya follow Umi Rifa ya. Boleh, Saya nak boleh, belajar boleh, Islam, boleh. bukan nak belajar Tak Kristian. apalah. Tak masalah. Awak follow Okey, I. terima kasih. You punya akun privat lah. I tak bisa follow you. Macam mana I nak follow you? Muka berak. Aku dah follow awak ni. Macam mana I nak follow you? Akun you private. Macam mana ni? Mak. Macam mana ni? Tak patut awak ni. Melek tadi tu. Kawan-kawan, apa lagi? Tak, tadi tersekat. Saya nak kasih awak tempat spesial. Awak just give me question. The only give me question. I answer your question, but not right now because I want to go. Ya, okay. Nanti awak bertanya saja dengan I. Okay. Tapi nanti janganlah sekarang. I lagi ada kerja ni. Baik. Yelah. Okay. You follow I, nanti I live, you naik tempat I. Nanti you tanya sesaja. Tapi kalau you menghujat, I turunkan. Okay? Tak, saya tak menghujat. Mantap lah. Saya dah follow tu. You follow I, nanti I live, pasti you dapat notifikasi. You nak masuk, I tunggu you nanti. Okay? Okey. Okay, you turun. Graceman, kalau awak nak naik juga, mana Graceman? Dah cabut. Ni Al ni naik ni. Saya nak pergi ni, saya nak berangkat ni. Nanti telat kakak saya kerja ni. Okey. Kawan-kawan, apapun yang terjadi, kita ini wajib bersikap adil. Kalau saudara Kristian kita adalah saudara Kristian yang humble, dan memang mereka itu wajarlah kalau mereka sedikit agak marah dengan apa yang kita ucapkan, karena ini bicara perkara iman, tak mudah. Ya, jadi kawan-kawan tolong hargai mereka. Kalau kita tak mampu berlaku adil kepada mereka, bisa jadi kita lah yang membuat agama kita dihina dan direndahkan mereka. Maka dakwah itu bukan cuma dengan ilmu pengetahuan by knowledge, but with your attitude. Tunjukkan keadilan kita kepada mereka. Kenapa? Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW, seandainya kau bersifat keras, tentulah mereka akan pergi meninggalkanmu. Artinya apa nih? Kalau kita nak dakwah, kita janganlah buat mikir diorang macam gusar sangat. Tapi memang korang akan tengok saya sangat gusar, sangat beringas. Saya akan keluar tanduk I, dengan you akan tengok taring I keluar. Tapi kalau I menghadapi serigala, kalau serigala yang I jumpa, I akan cabut itu dia punya lidah. Kalau itu I jumpa dengan domba-domba tersesat, I tak boleh macam ibu-ibu garang. Tak boleh sangat. I harus sangat-sangat luar biasa lembut dengan mikir diorang. Okay? Betul lah macam mana. Baik teman-teman yang di YouTube, I close because I have work right now. I busy sangat lah kan. Biasalah wanita kari macam I ni kan. Kalau tak busy, buat busy sendiri ya kan. I nak keluar dulu. Assalamualaikum. Naikkan saya. Teluklah Mac, nanti awak ngikut saya. Follow I dulu. Kalau you nak masuk dalam komal I nak cuba untuk murtadkan saya, awak naik nanti, jangan sekarang. I ada kerja. You tak penting sangat ya. Okey Pak Anak Rimba, Pak Budak Angon, kita close ya. Okey Mbak. Oh ni. Nanti kita live lagi nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tunggu doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom semua masuk nanti non muslim untuk just give me question. I answer your question if I mampu. Macam tu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.